oleh Misha. Kepada Misha dipersilakan. Pak, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Baik. Iya sehat? Sehat, Bu. Sehat. Udah makan? Sudah Bu. Ya. Oke. Sebelumnya ibu mau mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semuanya? Ya. Oke. Dah. Sebelum ibu memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sudah lelah semua anak ibu? Ya. Pasti sudah lelah kan? Dari pagi tadi belajar. Berdiri dulu. Semuanya kita ice breaking. Oke. Ketika ibu mengatakan, ya, ketika apa yang ibu katakan itulah yang kalian lakukan. Paham? Ketika ibu, satu lagi, pegang kuping kiri. Nah, satu lagi, pegang kuping teman. Oke, nah, materi kita pada siang hari ini berkaitan dengan ria dan sum'ah. Apa itu ria dan sum'ah? Nah, sekarang yang ingin ibu pertanyakan adalah, ada anak-anak ibu tahu apa itu ria dan sum'ah? Sombong. Tahu? Apa Glenn? Oh, kalau dia itu menurut Glenn sombong Bu. Sombong. Kalau sum'ah? Oh, kalau cuma itu sengaja memamerkan kepada orang lain tentang beribadah. Kita beribadah. Hampir sama enggak ria dan sum'ah ini? Ya, Bu. Sama. Ibarat kakak dia adik kakak ya, bukan keponakan tapi sudah adik kakak. Sama-sama memperlihatkan. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Suma. Ria. ria dan sum'ah. Yang kedua, menganalisis dalil tentang ria dan sum'ah. Yang ketiga, analisis cara menghindari ria dan sum'ah. Lanjut, habis itu manfaat Menghindari ria. ria dan sum'ah. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang ria dan sum'ah. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan tercapai ya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke? Nah, sebelumnya siapa yang bisa mencontoh? Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang ria ya. Materi pertama kita tentang ria. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang ria? Ya, Misha, Sulpan, Terhadap kekayaannya Bu. tidak apa? Ria terhadap kekayaannya. Ria terhadap kekayaannya. Seperti apa itu Sulpan?
memperlihatkan hartanya kepada orang lain atau kepada yang tidak mampu. Oke, bagus. Siapa lagi? Taufik. Oke, silakan Taufik. Kalau setahu saya Bu, contohnya seperti memperlihatkan kebaikannya di sosial media supaya diperkenalkan kepada orang lain. Memperlihatkan kebaikannya di sosial media supaya dipertontonkan oleh kepada orang lain. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada? Ya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, dua jawaban tadi sudah termasuk ke dalam kategori Iya. iya. Ada di sini anak ibu yang iya? Hah? Nggak ada. Tidak ada? Tidak. Semua yang sini rendah hati? Rendah hati. Rendah hati. Setengah-setengah? Berarti ada sedikit dari kalian yang memiliki sifat ria. Ya. Ya. Contohnya siapa? Insting. Insting. Ada di sini yang merasa saya paling pintar di sini. Tidak Tidak ada. ada. Tidak ada. Pintar. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, kita bahas untuk yang pertama ya. Apa itu ria? Coba. FZK apa itu ria? Istilahnya secara bahasa ria itu adalah apa? Pamer. Pamer. Kalau dalam bahasa Minang palaga. Tahu palaga kan? Ya ini pamer. Memamerkan. Kalau anak kecil kan datang membawa, contoh dibelikan mainan sama orang tuanya. Datang, aku dibelikan mainan baru, kamu nggak ada. Kalau anak kecil bisa kita maklumi ya. Ya. Tapi kalau si Messi datang sama si Taufik seperti itu, cemburu nggak si Taufik? Cemburu. Aku punya sepatu baru, kamu nggak ada. Itu pamer nggak? Ya, pamer. Pamer. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ria adalah sikap memperlihatkan amal ibadah itu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Apa contohnya? Contohnya ketika ibu menyumbangkan sebagian harta ibu, tapi ibu postinglah di sosial media. Tujuan ibu itu memposting bukan untuk memotivasi yang lain, tapi biar dikatakan kaya, biar dikatakan baik, biar dikatakan dermawan, mampu. Berarti sedekah yang ibu berikan tadi setelah ibu posting tidak ada pahala yang ibu. Kenapa? Karena tujuan ibu tidak mendapatkan ridho dari Allah, tapi hanya untuk memamerkan. Nah, inilah yang salah. Tapi Bu, gimana Bu? Sekarang kan banyak kita lihat Bu, orang yang selalu memposting kebaikan-kebaikannya di sosial media Bu. Apakah itu boleh? Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Apakah dia menunjukkan di sosial media tersebut tujuannya hanya untuk memotivasi agar yang lain untuk bersedekah, atau hanya untuk menunjukkan siapa dirinya? Kita lihat dulu konteksnya. Itu hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya kan? Iya. Nah, ria ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka ya, jangan menyakiti perasaan penerima. Ketika kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Contoh, nah kita punya nasi, nampak kali ya hidup miskin. Jangan seperti itu. Ketika kita sudah berniat memberikan sesuatu kepada orang lain, gunakanlah hati yang ikhlas. Tujuan kita adalah ketika kita memberi kepada orang lain, sekarang kita memberi kepada orang lain, mana tahu suatu saat kita dalam kondisi susah juga, bantuan akan datang kepada siapapun, meskipun bukan dari orang yang kita tolong tersebut. Ya, inilah
Tujuannya memberi, tapi jangan sampai kamu menyakiti perasaan si penerima. Contoh seperti ini. Jangan merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Kebanyakan kalau kita lihat sekarang kan, tadi aku memberi sedekah loh sama si A. Nampak kali hidupnya susah ini. Nggak diberikannya ini sama orang tuanya, tidak dicukupinya, tidak ini. Kan seharusnya si penerima tadi senang dengan bantuan kita, kayak merasa kok didekatkan kita. Ya, jadi kalau bisa kita bersedekahlah dengan hati yang ikhlas. Jangan sombong, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara menghindari sikap ria, Ibu perlihatkan dulu sebuah video tayangannya. Tayangan video. Bisa anak lihat. Dari video singkat tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Hah? Pamer itu sama dengan apa? Dalam video tadi sama dengan syirik kecil. Tahu syirik kecil? Nah, kalau syirik kecil, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah yang pertama syirik besar. Pokok berkaitan dengan syirik. Yang kedua durhaka kepada ibu bapak. Nah, jangan sampai kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik. Nah, di sini apa itu syirik kecil? Yaitu aria. Berkaitan dengan ria, yaitu pamer. Nah, Bu, gimana Bu kalau kami sudah pernah melakukan pamer, Bu, atau pernah menyakiti hati orang lain atau perasaan orang, apa yang harus saya lakukan, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Meminta maaf atas apa yang sudah kalian perbuat. Nah, harusnya kalian sebagai umat manusia atau masih sebagai insan, kita kan hubungan kita bukan hanya hablum minallah, tapi kita ada memiliki hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Karena dari kita lahir saja kita sudah berhubungan dengan manusia, minta pertolongan manusia. Lahir kita di dunia ini butuh pertolongan manusia. Tumbuh kita besar di dunia ini butuh pertolongan manusia. Besar pun kita nanti
Sakit pun masih pertolongan manusia. Sampai kita masuk ke dalam kubur pun kita butuh pertolongan manusia. Jadi manusia jangan sombong. Jangan suka apa? Nah, bagaimana cara menghindari sikap ria? Yang pertama, luruskan hati. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu berasal dari hati atau niat. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Nah, anak-anak ibu semua pasti segala sesuatu yang kita lakukan di atas dunia ini pasti kita minta pertolongan kepada Yang Esa. Bagaimanapun Allah adalah tempat meminta pertolongan. Habis itu menyadari kehidupan diri hanyalah seorang hamba. Hamba enggak kalian? Ya, betul. Ya, hanya seorang manusia kecil. Tidak apa-apanya, tidak ada tingginya kita di mata Allah. Kita semua sama. Mau jabatan kita presiden, mau jabatan kita orang kaya, mau orang susah, kita tetap adalah manusia yang sama di mata Tuhan kita. Ya. Habis itu apa? Berusaha mengendalikan hati. Contoh, di sebelah kalian, di keluarga, di tetangga kalian ada yang susah untuk makan. Bisa ya kalian memberikan makan, tapi kalian lebih suka berfoya-foya. Nah, lebih kalian utamakan kepentingan memberikan makan orang lain ketimbang menghambur-hamburkan uang. Nah, mementingkan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu. Habis itu mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah. Mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Oke, sudah selesai materi pembahasan kita tentang ria dan summa. Nah, sebelumnya ibu minta kepada anak-anak ibu, kita ini seperti ini aja kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu minta masing-masing peserta didik anak-anak ibu membuatkan suatu proyek masalah. Ya, nanti kalian buat berupa poster atau desain, berkaitan tentang ria dan summa. Bisa? Bisa ya. Karena kegiatan ini nanti akan memudahkan kalian. Contoh, Bu, poster nanti yang akan kalian buat berkaitan tentang ria dan summa. Bisa nanti kalian membuat gambar tentang orang ria atau summa, itu nanti buat kata-katanya, ya, berupa poster atau desain grafis. Bisa? Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga. Nanti silakan masing-masing anak ibu mempresentasikannya, ya. Oke. Dan silakan buat desain grafisnya atau poster berkaitan tentang ria dan summa. Ya. Cukup buka 1 lembar? Cukup. Buat saja gambarnya, habis itu nanti buat keterangan kata-katanya ya. Ya. Apa nak? Gambarnya Terserah. Terserah. Iya. Yang penting ada berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Ya. ini mendapatkan ujian dari orang lain, dan Saya akan berjalan-jalan Pak dan memamerkan kendaraannya berupa Lamborghini kepada temannya yang hanya memiliki sepeda motor saja. Dan ini ia merasa paling kaya dan selalu memamerkan kepada orang lain. Dan semua ini gambarnya seperti ini. Dia menceritakan kebaikannya bahwa dia memberikan donasi untuk bantuan kepada yang tidak mampu, dan dia menceritakan kepada temannya.
Dan di sini ia selalu menyampaikan kebaikannya yang dia lakukan kepada orang lain. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau dari poster yang dibuat sama si Zulfan ini, bagus kan? Bagus. Bagus. Ini tentang orang yang bersifat Iya. Iya. Nah, yang satu kaya, yang satu sudah hidupnya sederhana, punya motor, tapi selalu memamerkan hartanya kepada orang yang susah. Tujuannya hanya apa? Hanya untuk dipuji. Nah, ini gambar Suma, tentang perilaku Suma. Selalu membicarakan atau biar didengarkan oleh orang lain apa yang sudah dikerjakannya. Oke, applause dulu untuk kelompok dua. Oke, Glenn, silakan Glenn. Dari kelompok 3 ya. Baiklah teman-teman, saya mewakili teman-teman rekan kelompok saya, kelompok 3. Saya akan menjelaskan dia. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambarnya, teman-teman. Dari tugas yang sudah kalian buat ini, apakah ada kendala atau masalah yang belum terpecahkan? Nah, ada? Tidak ada. Berarti sudah paham apa itu tentang ria, atau ada dari kelompok 2 tentang kelompok 1 ada argumennya atau pendapat? Bagaimana? Ya, saling memberi pendapat dulu. Kelompok 2 beri pendapat dulu untuk kelompok 1. Bagaimana hasil poster yang sudah dikerjakannya tadi? Baiklah, saya akan memberikan pendapat tentang poster yang dikerjakan oleh kelompok 1. Gambar yang kelompok 1 sudah bagus, tapi kekurangannya semuanya tidak ada. Hanya materinya berfokus sama dia. Oke. Dan gambarnya bagus, sangat realitas dengan kehidupan kita. Ya. Oke, terima kasih. Dan kita sekali kan yang kehidupan kita rata-rata kan banyak itu orang lagi sholat selfie. Mana contohnya Hafid sih? Nah, nih lagi ibadah ini. Hai, saya lagi mau sholat ini. Live disiaran langsung. Itu sama dengan ria. Iya. Nah, coba kelompok 1 tanggapannya untuk tugas kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 2 mengenai tentang gambar yang sudah kelompok 2 buat. Jadi untuk gambar yang sudah dibuat oleh kelompok 2, menurut kelompok kami sudah bagus. Di sana sudah ada contoh pria dan juga contoh gambar Suma. Menurut saya itu sudah saja. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari kelompok 2 itu versi lengkap ya. Contoh versi lengkap, ada rianya, ada sumahnya. Jadi anak-anak ibu semua berarti sudah paham apa itu ria, apa itu sumah, bagaimana cara menghindarinya, apa manfaatnya. Anak-anak ibu sudah paham. Nah, terakhir kelompok 3, silakan. Kelompok 1, bagaimana tanggapannya dari kelompok 3 ini? Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman, saya mewakili rekan kelompok saya. Saya akan memberikan pendapat kepada kelompok 1. Penjelasan yang tadi sebenarnya sangat menjelaskan dengan detail, dan kami dari kelompok 3 paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1, dan mungkin kekurangannya hanya itu saja, kurang penjelasan tentang Suma. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang ibu minta Misha, bagaimana pendapat tentang hasil poster dari kelompok 3? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan argumentasi kepada kelompok 3 tentang poster yang telah dibuat. Jadi poster dari kelompok 3 tersebut lumayan sudah jelas, Bu. Hanya saja sama dengan kelompok 1, tidak ada
Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah paham anak-anak ibu semua ya, apa itu ria, apa itu summa, apa itu contohnya, cara menghindari dan manfaatnya. Nah, tugas terakhir kita adalah mengerjakan LKPD. Bagikan LKPD-nya, silakan buat jawabannya di belakang. Setelah itu nanti kumpulkan sama ibu ya. Ya Bu. Buat namanya, ini sebagai bahan untuk silakan jawab di belakang ya. Ini sebagai nilai tambahan nanti untuk anak-anak. Jika memang sudah paham anak-anak ibu pasti sudah bisa menjawab soal yang sudah diberikan. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit karena ada 5 soal ya. 10 menit sudah selesai. Sudah? Silakan kumpul LKPD-nya. Oke. Nah, kita hari ini akan bersama-sama sebelum ibu menyelesaikan topik mengenai ria dan summa. Sekali lagi, apa perbedaan dari ria dan summa? Ayo, sekali lagi. Ria apa tadi? Ya, sombong. Pamer ya. Sedangkan summa? Menceritakan Menceritakan kebaikan kita kepada orang. Nah, inti dari materi kita pada siang hari ini adalah janganlah kita menjadi manusia yang memiliki sifat pamer atau suka membicarakan kebaikan kita kepada orang lain. Lakukanlah semua amalan kebaikan kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Nah, tugas di rumah anak-anak ibu, silakan buat rangkuman materi kita terkait tentang ria dan summa ya. Setelah selesai tugas minggu depan akan ibu periksa dan kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Zulfan. Kepada Zulfan dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.